Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya RBN Channel. Pada sesi ini saya akan sharing atau saya akan membahas satu topik renungan kita, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang keagungan Natal. Ini bulan Desember, semua gereja, semua orang percaya merayakan Natal. Sebab Natal ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat agung dalam sejarah kekristenan dan juga di dalam ajaran iman Kristen, bahkan dan itu tentu bersumber dari Alkitab. Tetapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, Natal di dalam iman Kristen itu bukan tentang pesta perayaan yang mewah, karena Yesus pun dahulu lahir di kandang domba dalam suasana yang sangat sederhana. Natal itu bukan berbicara tentang aksesoris yang gerlap-gerlip, menghiasi gereja, menghiasi rumah, menghiasi mal, dan jalan-jalan raya. Bukan tentang hal itu saja. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu membuat hiasan atau aksesoris gereja di rumah atau di mal atau di jalan-jalan raya. Itu hal yang wajar-wajar saja. Tetapi esensi atau inti dari perayaan Natal bukan di situ. Natal bukan tentang mengenakan baju terbaru dan terbaik dalam perayaan. Walaupun mungkin kita sudah membeli baju baru atau ada budaya di keluarga kita mengenakan baju baru dalam perayaan Natal, itu sah-sah saja. Itu tidak masalah, itu tidak menjadi dosa. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa esensi Natal itu tidak terletak di dalam mengenakan baju baru, di dalam menggunakan baju yang terbaik. Dan saya juga mau tegaskan, Natal juga bukan tentang hari, tanggal, tahun yang pasti. Memang ada bapak-bapak gereja atau para teolog yang sudah menjelaskan hal ini, mengapa tanggal 25. Tetapi yang pasti tanggal 25 sebagai hari Natal itu tidak tertulis di dalam Alkitab secara tegas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak. Karena Natal sendiri pun baru dirayakan di kisaran tahun 336 Masehi. Artinya cukup jauh dari kelahiran Yesus. Dan itu pun dibuat atas kecintaan orang terhadap Yesus dan ingin merayakannya, maka mereka menggali data-data Alkitab untuk menentukan penanggalan, dan itu pun tidak dipastikan secara tepat, tetapi itu hanya hasil dari perhitungan mereka yang coba menentukan tanggal tersebut. Itulah sebabnya ada juga gereja yang merayakan di awal Januari, tetapi banyak gereja juga merayakan di akhir Desember. Tetapi esensinya bukan tentang tanggal, hari, tahun, bulannya. Tetapi esensi daripada Natal itu adalah Kristus, Sang Firman Allah, hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah, keselamatan, rancangan, dan segala yang terbaik bagi dunia, bagi manusia. Itulah esensi Natal. Jadi kita merayakan Natal itu bukan memperingati tanggalnya, tetapi meyakini sebuah fakta bahwa Yesus hadir di dunia ini, Dia adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah teladan, Dia pengajar, Dialah segala kehidupan orang percaya. Itulah esensi daripada Natal itu. Pada sesi ini saya mau mengatakan ada 4 hal yang perlu kita renungkan tentang Natal ini. Yang pertama, keagungan Natal yang pertama yang mau saya sharingkan kepada kita semua adalah saya hendak menyatakan atau firman Tuhan hendak menyatakan di sini bahwa Allah kita itu setia. Allah kita itu konsisten terhadap janji, terhadap rencananya, terhadap apa yang diinginkannya bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal itu bukan berbicara ketika Yesus hadir saja. Sejak Adam, Allah telah berjanji akan mengutus Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
inilah berita Natal pertama sekali dituliskan di dalam Alkitab. Dan ini berbicara tentang nubuat, di mana akan ada seorang keturunan wanita yang meremukkan kepala daripada ular yang adalah gambaran iblis. Dan ular meremukkan tumitnya. Ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan keselamatan akan kedatangan Mesias yang melepaskan manusia dari kuasa iblis, yang melepaskan manusia dari dosa, yang melepaskan manusia dari maut. Dan ini Allah sudah janjikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, ke dalam dosa. Jadi, kalau kita berbicara Natal, ini berbicara tentang kesetiaan Allah. Apa yang Allah janjikan kepada Adam ketika mereka jatuh dalam dosa, itulah yang digenapi dengan kehadiran Kristus. Sebab Yesuslah yang dimaksudkan sebagai keturunan anak perempuan atau keturunan wanita yang meremukkan kepala iblis. Maka di dalam karya Yesus, iblis dikalahkan, dosa diampuni, dan maut dikalahkan melalui kebangkitan dan jaminan hidup yang kekal. Memang iblis meremukkan tumit Yesus, ini berbicara Yesus mati. Jadi kematian Yesus inilah. Tetapi Yesus bangkit membuktikan bahwa iblis, maut, dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi berbicara Natal, kita tidak bisa melepaskan arti Natal itu dari janji Allah akan kedatangan Sang Mesias di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan perlu juga kita tahu bahwa janji keselamatan ini, janji kedatangan Sang Mesias ini dimateraikan oleh Allah sendiri dengan tanda darah. Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah nubuat simbolis tentang kematian Yesus. Dan ini menjadi sebuah tanda perjanjian bahwa Allah akan mengutus firman menjadi manusia atau mengutus Sang Mesias yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan, yang akan membawa manusia merdeka atas maut untuk memiliki hidup yang kekal. Dan materainya adalah adanya tanda darah. Di sini dikatakan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu. Memang di sini tidak disebutkan binatang apa, tetapi dari sini kita melihat bahwa tanda perjanjian keselamatan itu dimateraikan dengan adanya darah yang tercurah. Dan ini akan semakin tegas, semakin jelas nanti kita lihat kalau kita mempelajari mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ini sampai nanti kita masuk kepada Kain, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada hakim-hakim, kepada para nabi, raja-raja, kita akan melihat bahwa tanda atau perjanjian keselamatan itu selalu ada tanda darah. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah berjanji untuk mengutus Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Janji Allah kepada Adam ini ditegaskan kembali kepada para nabi. Maka kita melihat di sepanjang perjanjian lama, di mana umat perjanjian lama, mereka selalu beriman kepada Allah dengan tekun. Dan iman mereka itu terus mereka menantikan kedatangan Mesias, di mana mereka mengharapkan Mesias dengan memperingatinya, dengan menantikannya, dengan adanya ibadah, adanya kurban yang dipersembahkan. Jadi seluruh kurban mulai zaman Habil, ketika Habil mempersembahkan kurban kepada Allah, itu bukan hanya sekedar persembahan, bukan hanya sekedar kurban yang dipersembahkan, tetapi itu sebuah tanda perjanjian akan iman manusia kepada Allah yang menjanjikan kedatangan Sang Mesias. Demikian juga nanti akan kita melihat di zaman Nuh. Nuh juga mempersembahkan kurban. Itu artinya bahwa umat perjanjian lama mengharapkan Sang Mesias datang sebagai juru selamat, sebagai yang memerdekakan mereka atas dosa maut, dan yang memerdekakan mereka dari kuasa iblis. Jadi saya mau katakan, disinilah kita melihat Allah setia, Allah konsisten. Itulah berita Natal yang mau ditegaskan, yang mau disampaikan kepada kita. Mari kita melihat
bagaimana kegenapan janji kedatangan Sang Mesias. Dalam Kejadian 3:15, Allah sendiri berjanji mengutus Sang Mesias, keturunan wanita yang membebaskan manusia, yang melepaskan manusia dari cengkraman iblis, maut, dan dosa. Dan inilah yang dijanjikan Allah. Inilah yang menjadi pengharapan seluruh umat perjanjian lama. Bapak Ibu, di dalam sini kita bisa melihat, di zaman Adam itu ada tanda darah yang dicurahkan, yaitu Kejadian 3:21, sebagai tanda perjanjian bahwa datangnya Sang Mesias. Dan ini dilanjutkan lagi di zaman Nuh. Sebelum zaman Nuh, ada lagi di zaman Habel. Habel mempersembahkan kurban. Ini sebuah pengharapan umat perjanjian lama akan kedatangan Mesias yang selalu diperingati dengan adanya tanda darah. Maka di dalam kitab Ibrani dikatakan dengan jelas, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penyucian atas dosa tanpa adanya darah yang dicurahkan. Jadi memang darah itu sudah menjadi sebuah tanda perjanjian keselamatan. Dan inilah yang digenapi oleh Yesus. Dikatakan, kita lihat lagi di zaman Abraham. Abraham juga mempersembahkan kurban. Bahkan di zaman Abraham ini lebih jelas dikatakan domba. Di mana domba itu disediakan oleh Allah untuk dikorbankan oleh Abraham. Ini menunjukkan sebuah pengharapan iman kepada datangnya Sang Mesias yang akan mati untuk menebus, untuk mengampuni, dan untuk memerdekakan manusia dari dosa. Maka dikatakan di dalam zaman Abraham itu Allah menyediakan domba untuk disembelih menggantikan Ishak. Jelas sekali. Baru di zaman Musa, ketika bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir, maka dikatakan oleh Tuhan supaya disembelih binatang domba, darahnya ditaruh pada setiap pintu rumah mereka. Dan setiap rumah yang ada tanda darah itu mengalami keselamatan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa, bahwa ada tanda darah di sana, ini terus menjadi sebuah pengharapan iman yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan sampai hari ini. Dan kita melihat juga di zaman para nabi, bahwa selalu ada kurban yang dipersembahkan. Mulai zaman Musa, sejak dibangunnya tabernakel, ada namanya mezbah korban bakaran dan ada tabut perjanjian. Di mezbah korban bakaran itu ada kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang menebus manusia dengan darahnya. Dan itu juga dimateraikan, di mana darah itu juga dipercikan 1 kali 1 tahun di tabut perjanjian di ruangan Maha Suci. Ini semua berbicara tentang nubuat atau pengharapan mesianik, pengharapan kepada Sang Mesias. Itulah Yesus yang datang menggenapinya. Jadi kita melihat di sini, 4.000 tahun sebelum Yesus datang, Allah sudah menjanjikannya. Dan ini dipertegas di zaman Nuh 3.000 tahun sebelum Masehi. Abraham 2.000-an tahun sebelum Masehi. Musa 1.600 tahun sebelum Masehi. Para nabi 1.000-an tahun sebelum Masehi. Mereka semua berpengharapan kepada datangnya Sang Mesias, keturunan wanita yang melepaskan manusia atas dosa, yang melepaskan manusia dari cengkraman iblis dan maut. Dan itulah yang digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara Natal, maka di sini jelas sekali bahwa Allah itu setia. Allah itu konsisten terhadap janjinya bagi kita, terhadap rancangannya bagi keselamatan, bagi kemerdekaan, bagi kehidupan kekal untuk semua manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ketika kita merayakan Natal ini, maka hal ini tidak boleh kita lupakan, bahwa Allah setia terhadap janjinya, setia terhadap kita. Oleh karena Allah setia, maka juga kita harus belajar setia. Kita harus belajar sungguh-sungguh, tekun untuk beriman kepada Tuhan sepanjang perjalanan keimanan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah setia terhadap janjinya, walaupun ribuan tahun dalam perjalanan sejarah, kita melihat bahwa Tuhan menggenapi janjinya itu secara tepat dan benar. Saya sedikit di sini menyinggung tentang janji kedatangan Mesias dalam kitab para nabi. Di sini dikatakan tentang bagaimana Sang Mesias itu datang dipenuhi dengan kuasa, damai, dan roh sejak dari lahir. Di mana dikatakan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu dilahirkan dari seorang perawan. Di mana Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu dilahirkan di Bethlehem.
di mana sang juru selamat itu akan diasingkan ke Mesir, di mana sang Mesias itu akan dijumpai oleh para orang-orang Majus, di mana mereka akan dituntun oleh bintang, di mana juga dikatakan bagaimana sang Mesias menerima hadiah, menerima pemberian. Jadi berbicara tentang Natal, keagungan Natal ini, di sini kita melihat Allah setia, Allah konsisten. Jadi karena Allah setia, Allah konsisten, maka Allah harus kita puji, kita agungkan, dan kita terimalah karya keselamatan yang sudah dihadirkannya di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Dan berbicara tentang kelahiran Yesus, ini sebuah kelahiran yang ajaib, karena dia lahir dari wanita yang perawan. Firman Allah menjadi manusia oleh karya Allah, oleh roh Allah sendiri yang hadir di dalam kehidupan Maria. Bahkan ketika dia lahir, para malaikat di surga menyaksikan. Bahkan ada bintang yang menunjuk kepada tempat kelahirannya, kepada kelahirannya. Bagaimana para malaikat, para gembala, bagaimana orang Majus datang dari jauh-jauh untuk menyembah sang Mesias. Bagaimana Raja Herodes pada waktu itu mengumpulkan para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala untuk mengetahui tentang kebesaran daripada kelahiran sang Raja Damai, Raja segala raja itu. Jadi kita berbicara tentang Natal, ini berbicara keagungan. Memang kehadiran Yesus waktu itu lahir di tempat yang sederhana, tetapi karya Allah di sana adalah sebuah karya yang agung, penggenapan janji Allah. Jadi seluruh umat perjanjian lama sejak zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis, maka seluruh umat berpengharapan akan kedatangan sang Mesias, dan itulah yang digenapi oleh Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia berkata, "Lihat anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa manusia, dosa dunia." Mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan demikian? Karena seluruh kurban-kurban perjanjian keselamatan yang Allah janjikan mulai zaman Adam jatuh dalam dosa sampai zaman Yohanes Pembaptis hadir, digenapi, disempurnakan di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Maka Yesuslah anak domba Allah yang mengampuni, menghapuskan dosa-dosa manusia. Yesuslah yang Mesias itu yang mengalahkan iblis, dan Yesus sang Mesias itulah yang mengalahkan maut. Jadi Natal berbicara tentang Allah setia, Allah konsisten terhadap janjinya akan kasihnya bagi keselamatan kita. Luar biasa. Yang berikut yang mau saya sampaikan juga kepada kita, berbicara Natal adalah berbicara tentang keagungan, berbicara tentang Allah mengasihi manusia. Keagungan Natal yang kedua yang saya temukan di dalam Alkitab adalah Allah mengasihi manusia. Jadi ketika kita merayakan Natal, maka kita harus menyadari bahwa Allah sendiri yang mencari kita manusia yang berdosa ini untuk didamaikan dengan dirinya. Saya mau flashback sedikit dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Ketika mereka berdosa, maka Tuhan mengusir mereka. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena taman itu tempat yang sempurna. Tidak ada dosa yang bisa berkenan tinggal di sana. Maka karena itu mereka harus diusir. Di situ. Jadi karena Allah yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, maka tentu yang bisa mengembalikan manusia untuk dekat kepada Allah haruslah Allah. Manusia tidak bisa mencapai Allah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena Allah Maha Kudus. Surga itu kudus, satu dosa pun tidak bisa di sana. Jadi berbicara Natal di sini adalah bahwa Allah pemilik surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa itu mencari manusia untuk manusia didamaikan dengan dirinya. Itulah yang disebutkan dengan Yohanes 3 ayat 16-17. Dikatakan begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Jadi di sini kita melihat bahwa Allah yang ada di surga, Tuhan Allah kita yang ada di surga itu, Dialah yang berinisiatif
untuk menggapai manusia, untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Caranya bagaimana? Dia mengutus Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Sebab di dalam firman-Nya yang disebut anak tunggal Allah inilah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, maka manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus melalui Kristus yang mati di kayu salib, melurus seluruh karya Kristus yang sempurna di dalam kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita melihat tentang keagungan Natal itu. Manusia yang berdosa tidak bisa lagi mencapai Allah dengan korban-korban persembahan, tidak bisa. Karena kurban-kurban persembahan yang dikerjakan sejak zaman Adam sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis, itu memperingatkan bahwa manusia butuh keselamatan. Itu hanya sebuah peringatan bahwa manusia berdosa. Itu sebuah peringatan bahwa manusia butuh Tuhan dalam hidupnya. Tetapi tidak menyelesaikan, tidak menghapuskan di situ. Tetapi itu semua hanya mengingatkan dan itu menjadi sebuah simbol akan kedatangan Sang Mesias. Amal baik, manusia tidak bisa menggapai Allah yang Maha Kudus melalui amal baik. Mengapa? Karena surga itu Allah Maha Kudus, surga itu satu dosa pun tidak. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa satupun. Tidak ada. Maka manusia yang berdosa tidak akan bisa mencapai kekudusan Allah kalau mengandalkan amal. Filsafat, pengetahuan, ilmu manusia tidak bisa juga untuk mencapai Allah. Karena manusia sudah berdosa, manusia tidak memiliki kehidupan yang sempurna yang berkenan untuk bisa menggapai Allah. Tidak bisa. Perbuatan baik itu semua, apapun yang dilakukan oleh manusia ini, tidak bisa membawa manusia kembali ke surga, membawa manusia kembali ke Taman Eden yang semula, ke tahta Allah, tidak bisa. Tetapi Allah sendirilah. Jadi usaha manusia untuk mencari Allah selalu gagal. Karena dosa tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Tidak bisa. Manusia dengan segala upayanya tidak bisa. Mengapa demikian? Karena standar Allah itu adalah sempurna, kudus, tidak ada dosa satupun. Maka apapun yang dilakukan manusia tidak bisa. Jadi berbicara tentang Natal itu artinya adalah Allah datang mengasihi kita melalui kehadiran Sang Firman menjadi manusia. Maka di dalam ajaran iman Kristen jelas dikatakan, Kristuslah satu-satunya jalan. Maka dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia tidak bisa mencapai Allah yang Maha Suci, Maha Kudus kalau mengandalkan tentang kemampuannya, tidak bisa. Tetapi Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa dapat menggapai manusia untuk didamaikan dengan dirinya. Dan cara yang Allah sudah janjikan, rencanakan, dan tetapkan, itulah Yesus Kristus. Jadi Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya. Dengan mengirimkan firman menjadi manusia, itulah anaknya Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi di dalam Yesuslah kita menerima penebusan, pengampunan, pendamaian, keselamatan. Untuk kita manusia yang berdosa, bisa dapat mencapai Allah yang Maha Kudus. Itulah berita Natal. Jadi berita Natal di sini artinya Allah sendiri, rancangan Allah sendiri memberikan Sang Firman menjadi manusia untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara tentang Natal, saya melihat keagungan Natal ini, di mana Allah menyatakan kehendak dan rencananya yang sempurna. Apa yang menjadi kehendak Allah bagi manusia, kita bisa temukan di dalam Yesus. Apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia, bagi dunia ini, kita menemukan di dalam Yesus. Maka dikatakan oleh Yesus, dikatakan oleh Allah sendiri melalui suara dari langit berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah sendiri bersuara dari surga ketika dia mendeklarasikan tentang siapa Yesus, anaknya Firman yang menjadi manusia, dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya seluruh perkenanan Allah bagi manusia, bagi kita, bagi keselamatan kita, Allah sudah limpahkan ada di dalam pribadi Yesus. Di dalam pribadi Yesuslah kita menemukan, kita melihat, kita mengalami seluruh kehendak dan rencana Allah bagi kita. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 dikatakan,
Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehidupan yang kekal bagi manusia Allah sudah berikan di dalam Yesus. Keselamatan, kebangkitan di akhir zaman Allah sudah berikan di dalam Yesus. Maka saya katakan Natal ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah menyatakan seluruh kehendaknya, seluruh rencananya, seluruh program Allah bagi keselamatan manusia sudah Allah sediakan, siapkan di dalam Yesus. Kita tinggal percaya dan hidup di dalam anugerah Yesus itu sendiri, anugerah Allah itu. Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi kehadiran Yesus di sini jelas bahwa firman yang ada di dalam diri Allah keluar, diutus menjadi manusia, supaya di dalam keberadaan firman yang menjadi manusia itulah Yesus ini, kita merasakan kasih Allah, kita menemukan kehendak Allah, kita mengalami kuasa Allah, kita mengalami keselamatan, mengalami damai, mengalami sukacita. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah, disempurnakan, disediakan di dalam kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Yesus dikatakan juga di sini, Yohanes, di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Yohanes 1 ayat 16. Ini kalau kita baca sangat jelas. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di situ jelas sekali dikatakan. Yohanes pasal 1 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi di dalam Kristuslah kasih karunia demi kasih karunia kita temukan. Di dalam Dia ada terang, di dalam Dia ada sejahtera, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada masa depan. Jadi Natal ini berbicara tentang keagungan Allah yang menyatakan kehendak, yang menyatakan rencananya yang sempurna bagi kita. Bahkan kalau kita ingin mengenal Allah seperti apa, lihatlah kepada Kristus. Di dalam Kristus kita melihat kekudusan, kebenaran, kelemah lembutan, kesabaran, sukacita, kasih, pengharapan, semua ada di dalam Yesus. Maka di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan itu menjadi jaminan membuktikan keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan juga bahwa Yesuslah puncak pewahyuan dan karya Allah bagi manusia. Ibrani pasal 1 ayat 1-4 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesus Kristuslah menjadi puncak pewahyuan karya Allah bagi manusia. Kalau di zaman para nabi, Allah di zaman dahulu, Allah berbicara kepada kita melalui para nabi, melalui orang-orang pilihan Allah. Tetapi sekarang seluruh para nabi yang diberikan nubuat wahyu tentang kedatangan Sang Mesias sudah disempurnakan di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang disebut anaknya yang tunggal, firman-Nya satu-satunya yang menjadi manusia. Di dalam Yesuslah seluruh kehendak, rencana, kebesaran, keagungan Allah yang Allah janjikan di zaman kitab perjanjian lama atau di zaman para nabi itu digenapi, disempurnakan dalam kehadiran Kristus. Maka kalau kita berbicara tentang posisi Kristus dalam iman Kristen adalah sesuatu hal yang sangat agung. Maka saya katakan di zaman perjanjian lama
Imam besar Harun mempersembahkan kurban untuk dosa pendamaian keselamatan bagi manusia setiap pagi dan petang di mezbah korban bakaran. 1 kali 1 tahun dipercikan darah di tabut perjanjian. Semua itu digenapkan oleh kehadiran Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Untuk mengetahui hal ini bisa dibaca kitab Ibrani pasal 7 sampai dengan pasal 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang saya masuk kepada poin yang keempat. Berbicara tentang Natal yang agung itu, maka intinya adalah Natal ini memperingatkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita hidup di dalam Yesus. Yohanes 1:4 dikatakan di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Jadi karena terang manusia sudah ada di dalam Yesus, maka Yesus mengatakan akulah terang dunia. Natal memperingatkan kita supaya jangan ragu lagi mengakui dan menerima Yesus sebagai terang kehidupan kita. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini kembali lagi menunjukkan, menyatakan bahwa kita harus hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesuslah hidup yang kekal. Tetapi di luar Yesus ada kematian kekal. Di luar Yesus. Di dalam Yesus hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada kehidupan, ada kebangkitan di akhir zaman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi jelas sekali, di dalam Yesus ada kehidupan. Bahkan di dalam Yesus ada sumber hidup yang memberikan arti hidup bagi kita untuk kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kematian tidak menakutkan di dalam kehadiran Kristus. Mengapa? Karena dia akan membangkitkan, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang. Jadi Natal ini mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, kita bersekutu di dalam Kristus, dan kita memberikan hidup kita dipimpin, dikuasai, dan dilawat oleh Allah yang Maha Kuasa melalui kehadiran Sang Firman-Nya, itulah Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup, berbicara tentang keagungan Natal ini, maka saya katakan perlu kita mengalami Kolose pasal 2, 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tidak berubah, setia kepada Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, artinya semakin dalam kita mengalami, menyelami kasih Tuhan. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia, artinya seluruh bangunan-bangunan kehidupan kita, kerohanian kita adalah Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh, berbuah, berkarakter untuk dirasakan, dilihat, dan dialami oleh orang lain. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita syukuri karya Allah yang agung di dalam peristiwa Natal. Hadirnya Sang Firman menjadi manusia. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dialah terang dunia. Dialah yang membawa kita kepada keselamatan. Dialah Gembala Agung kita. Dialah sumber kehidupan kita yang membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Jadi, Natal mengingatkan kita tentang sebuah keagungan yang Allah sudah tetap rancangkan, Allah sudah nyatakan di tengah-tengah dunia. Tanggung jawab kita adalah, kita sudah menerima Kristus yang agung, kita sudah menerima Kristus yang mulia, maka tugas kita, tanggung jawab kita, respon kita adalah, tetaplah di dalam Kristus, andalkan Kristus, bergantung pada Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas dasar Kristus, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan di dalam Kristus, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Inilah keagungan Natal yang sangat memberkati, yang sangat menguatkan, yang sangat meneguhkan kita. Natal memperingatkan, mengingatkan kita bahwa keselamatan yang pasti, hidup kekal yang luar biasa, damai sukacita di bumi ini sudah Allah nyatakan di dalam Sang Firman menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Saya percaya damai Natal menyertai kita semua dan menuntun kita untuk kita mengalami kasih sukacita surga. Saya bersama keluarga, istri, dan anak-anak mengucapkan selamat Natal bagi kita semua.
Biarlah keagungan Natal, sukacita yang sejati di dalam Natal ini, memenuhi keluarga kita, menyertai hidup kita, dan membawa kita untuk semakin mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Shalom bagi kita semua, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.